Tentang usaha dan energi. Oke, yang pertama untuk usaha, di sini ada ilustrasi ya. Misalkan di sini ada balok, oke. Balok ini katakanlah masanya adalah M gitu ya. Kemudian ditarik dengan gaya sebesar F ke kanan. Lalu dia berpindah nih, mengalami perpindahan itu sampai dengan posisi di balok merah di sini. Ini perpindahannya sejauh S. Maka besar usaha yang dilakukan oleh si gaya ini itu W sama dengan F dikali S, dimana W-nya ini adalah usaha, satuannya adalah joule. Kemudian F-nya di sini adalah gaya yang bekerja, satuannya adalah Newton. Kemudian yang S di sini ini adalah perpindahan ya. Perpindahan itu satuannya adalah meter. Jadi bisa kita katakan bahwa usaha atau W itu sama dengan hasil kali antara gaya yang bekerja pada benda dengan perpindahannya. Lalu keadaan yang kedua, misalkan si balok ini ya ditarik dengan gaya miring kayak gini, dengan membentuk sudut theta terhadap arah horizontal. Lalu dia berpindah tetap sejauh S gitu ya. Nah, si gaya ini itu harusnya diurai dulu pakai vektor ya. Ke sini itu F cos theta, ya kan, terus ke atas sini ini adalah F sin theta. Oke. Karena arah gayanya itu ke kanan atas, otomatis nanti dia bakal berpindah ke arah kanan sini kan. Ini udah ada gambarnya. Jadi balok hitam ini akan berpindah sejauh S menuju tempat si balok merah ini, perpindahannya ke kanan gitu kan. Maka untuk rumus W sama dengan F kali S-nya, gayanya tuh yang bekerja yang digunakan itu yang searah dengan arah gerak benda, yaitu F cos theta. Jadi untuk rumus W-nya atau usahanya itu W sama dengan F cos theta terus dikali dengan perpindahan, atau kadang di buku itu biasanya ditulis Fs lalu dikalikan dengan cos theta. Oke. Di sini ada satu contoh soal, sebuah balok ditarik dengan gaya 100 Newton yang membentuk sudut 37 derajat terhadap arah mendatar. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya untuk berpindah sejauh 5 meter adalah, kalau digambar jadinya kayak gini ya. Ya, ada balok itu kan ditarik dengan gaya F sama dengan 100 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap arah mendatar ya. Kemudian baloknya nanti berpindah sejauh berapa meter? 5 meter gitu. Nah, berarti untuk W-nya itu dihitungnya tadi gimana? F dikali S kali cos theta. F-nya adalah gaya yang bekerja 100 Newton dikali S-nya adalah perpindahan. Baloknya berpindah sejauh 5 meter, berarti dikali 5, kemudian dikali cos sudutnya adalah 37 derajat. Nah, ini jadinya 500 dikali cos 37 itu 0,8 ya. Berarti ini sama aja 50 dikali 8, hasilnya adalah 400 joule. Jadi jawabannya yang D. Nah, pembahasan berikutnya di sini adalah tentang energi. Dan yang paling sering digunakan itu biasanya energi kinetik, di mana EK sama dengan setengah mv kuadrat, dan juga energi potensial, tentunya energi potensial gravitasi ya di sini, di mana EP sama dengan M kali G kali H. Untuk besarannya masing-masing, EK di sini adalah energi kinetik, satuannya joule, M di sini adalah massa, satuannya kilogram, dan V di sini adalah kecepatan, satuannya meter per second. Lalu EP di sini adalah energi potensial, satuannya joule, M-nya massa, satuan kilogram. Kemudian G di sini adalah percepatan gravitasi bumi, bisa 9,8 atau kalau dibulatkan jadinya 10 biasanya. Dan H-nya di sini adalah ketinggian bendanya. Lalu, apa hubungannya energi dengan usaha? Jadi gini, simpelnya ketika ada benda bergerak dari kecepatan awalnya anggaplah V1, kemudian dia berubah kecepatannya menjadi V2. Jadi ada perubahan kecepatan di sini, maka usahanya itu bisa dihitung menggunakan perubahan energi kinetik kayak gitu. Tapi ketika dia yang berubah adalah ketinggiannya, misalnya bergeraknya secara vertikal gitu ya, bergerak dari ketinggian H1 menuju ketinggian H2 gitu, maka usahanya itu dihitung dengan perubahan energi potensialnya.
Oke, perubahan energi kinetik itu ngitungnya gimana ya? Berarti tinggal EK2 dikurangi EK1, kayak gitu. EK2 itu masukin ke rumus ini, tapi V-nya diganti V2, kecepatan akhirnya, gitu ya. Jadi di sini adalah setengah kali M V2 kuadrat dikurang setengah kali M V1 kuadrat. Kayak gini. Ya, jadi ketika ada kasus bendanya berubah kecepatannya, berarti usahanya bisa dihitung pakai energi kinetik. Nah, untuk kasus perubahan energi potensial itu kan biasanya bendanya jatuh gitu loh dari ketinggian H1, katakanlah ini ada benda terus di sini tanah gitu. Ini ketinggiannya H1 nih. Ya, di mana H1 itu lebih besar daripada H2. Terus dia turun nih sampai di ketinggian H2 di sini dari tanah. Ya. Nah, energi potensialnya itu dihitungnya adalah EP1 dikurang EP2. Kayak gitu. Ya, ini pakainya adalah MGH1 dikurang MGH2. Oke, di sini ada contoh soal sebuah mobil bermassa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per second dalam arah horizontal. Tiba-tiba pengemudi mengurangi kecepatan mobil menjadi 10 meter per second. Usaha yang dilakukan pengemudi selama proses tersebut adalah, udah saya tulisin yang diketahui di sini. Pertama ada massanya 1000 kg. Ya, kecepatan mula-mulanya adalah 20 meter per second dan kecepatan akhirnya adalah 10 meter per second. Yang ditanya adalah usaha. Karena di sini ada perubahan kecepatan, berarti ngitung usahanya pakai perubahan energi kinetik, ya kan? Jadinya kayak gini kan, W sama dengan delta EK, berarti W sama dengan EK2 dikurang EK1, maka W sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat. Nah, ini karena ada yang sama, yaitu setengah M. Jadi rumusnya boleh digabungin gini, setengah M kali gitu, V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Tinggal dimasukin, berarti W sama dengan setengah kali masanya adalah 1000, terus dikali V2, kecepatan akhirnya adalah 10 kuadrat dikurang kecepatan awalnya 20 kuadrat. Gini ya, berarti W sama dengan setengah kali 1000 itu 500, terus dikali 10 kuadrat itu 100 dikurang 20 kuadrat itu 400. Gini, berarti W sama dengan 500 dikali, ini adalah minus berapa nih? 100 dikurang 400, minus 300 ya. 500 dikali 300, ini jadinya minus 150.000. Gini, atau W-nya adalah minus 15 kali 10 pangkat 4 Joule. Tapi di jawabannya nggak ada yang minus. Oke, bentar saya jelasin. Jadi gini, ini jawabannya 15 kali 10 pangkat 4 Joule. Kita hilangkan si negatifnya. Kenapa begitu? Karena usaha itu adalah besaran skalar, jadi nggak ada tanda positif atau negatifnya. Ini kenapa tandanya negatif? Karena dia mengalami penurunan kecepatan, gitu kan. Tadi dilihat di sini bahwa V2-nya itu justru lebih kecil daripada kecepatan awalnya. Ya, next time boleh ngerjain kayak gini aja nggak apa-apa. Terus begitu dapat hasilnya negatif ya ambil aja positifnya, atau dari rumusnya ini sebenarnya boleh ditukar karena kebetulan V2-nya lebih kecil. Kamu boleh aja ngitung W sama dengan setengah M gitu ya dikali V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat kayak gini. Boleh aja supaya hasilnya positif. Jadi gak perlu khawatir kalau hasil perhitungan usahanya dapatnya negatif ya. Karena usaha itu tadi sekali lagi saya bilang, usaha adalah besaran skalar. Jadi kalau hasilnya min, ya kita ambil aja angkanya. Oke? Contoh soal yang kedua. Sebuah meja bermassa 10 kg mula-mula diam di atas lantai licin, kemudian didorong selama 3 second sehingga bergerak lurus dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Besar usaha yang terjadi adalah... Oke, di sini udah saya tulis yang diketahui ada massa 10 kg, waktunya 3 second, percepatannya 2 meter per second kuadrat, dan karena mula-mulanya diam berarti kecepatan awalnya sama dengan 0. Di sini udah pasti ada perubahan kecepatan, karena yang tadinya diam jadi bergerak. Yang jadi masalah adalah kita belum tahu kecepatan akhirnya tuh berapa. Tapi di sini ada A sama T-nya kan. Jadi untuk V2-nya kita bisa hitung pakai rumus GLBB. Gitu, berarti V2 itu sama dengan V1 ditambah A kali T ya. Ini rumus GLBB kan? Jadi V2-nya itu sama dengan V1-nya 0 ditambah percepatannya 2 kali waktunya adalah 3 second. 2 kali 3 tambah 0 berarti kecepatan akhirnya adalah 6 meter per second. Terus yang ditanya adalah usahanya.
Karena perubahan kecepatan berarti W sama dengan delta EK. Gitu ya. W sama dengan setengah kali M. Langsung yang saya gabungin aja, V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat gini. Jadinya setengah kali masanya adalah 10, terus dikali V2 kuadrat berarti 6 kuadrat dikurang 0 kuadrat gini. Setengah kali 10 itu 5, dikali 6 kuadrat itu 36 kurang 0, tetap 36. Nah, ini hasilnya adalah 180 Joule. Jadi jawabannya yang D. Contoh yang ketiga, benda dengan massa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 9 meter di atas tanah. Usaha dari gaya berat hingga benda berada 2 meter di atas tanah adalah... Udah saya tulisin yang diketahui. Di sini ada M massanya 2 kg, lalu ketinggian pertamanya mula-mula tuh 9 meter. Ketinggian keduanya setelah turun itu adalah 2 meter gitu ya. Yang ditanya usaha. Nah, karena ada perubahan ketinggian di sini, berarti usahanya dihitung pakai perubahan energi potensial gitu ya. W sama dengan berarti EP1 dikurang EP2. Oke ya. W sama dengan MGH1 terus dikurangi MGH2 ya kan. Ini boleh digabungin karena ada yang sama yaitu Mg, berarti dalam kurung H1 dikurang H2. Nah, nanti ke depannya boleh aja ditulis gini, Mg dikali delta H, di mana delta H itu adalah selisih ketinggiannya. Dari 9 meter ke 2 meter itu selisihnya adalah 7. Jadi langsung kita kayak gini. M-nya massa itu 2 kg, percepatan gravitasi nggak diketahui, anggap aja 10. Terus dikali perubahan ketinggiannya adalah 7 meter. Terus dikaliin, berarti usahanya sama dengan 140 Joule. Jawabannya yang C. Oke, lanjut ya. Untuk memindahkan sebuah benda yang bermassa 2 kg pada arah vertikal diperlukan usaha sebesar 150 Joule. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, besarnya perpindahan benda adalah... Yang diketahui pertama ada massa M sama dengan 2 kg ya, lalu usahanya W sama dengan 150 Joule, gravitasi 10 meter per second kuadrat, yang ditanyakan besar perpindahan. Nah, karena dia arahnya vertikal, berarti yang ditanya di sini adalah delta H ya, dimana W sama dengan tadi apa, M kali G kali delta H gitu ya. Dimasukin nih, W-nya 150 sama dengan massanya 2 kg dikali gravitasinya 10 dikali delta H, berarti 150 sama dengan 20 kali delta H, sehingga delta H itu sama dengan 150 per 20. Coret nolnya, jadi 15 dibagi 2 itu 7,5 meter. Jawabannya yang D. Ada sebuah benda bermassa 2 kg ditarik mendatar di atas bidang datar licin dengan gaya tetap F sama dengan 10 Newton. Dengan arah tarikan membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang datar, sehingga benda berpindah tempat sejauh 2 meter. Hitung besar usaha yang dilakukan terhadap benda. Nah, jadi dari soal ini di sini diketahui massa bendanya adalah 2 kg. Dia ditarik dengan gaya F sebesar 10 Newton, tetapi dia membentuk sudut sebesar 37 derajat terhadap arah perpindahannya atau arah bidang datarnya, sehingga dia berpindah atau mengalami perpindahan sebesar 2 meter. Nah, maka besarnya usahanya sama dengan berapa? Nah, sahabat fisika, ingat di sini untuk mengerjakan tipe soal seperti ini, ketika gayanya dia membentuk sudut sebesar theta terhadap arah perpindahannya, maka besarnya usaha sama dengan F dikali delta S dikali cos theta. Nah, jadi nilainya sama dengan 10 dikali 2 dikali cos 37 derajat, atau sama dengan 20 dikali. Nah, ingat sahabat fisika, untuk nilai sin 37 derajat itu nilainya adalah 0,6, sedangkan nilai cos 37 derajat itu nilainya adalah 0,8. Jadi di sini 20 dikali 0,8 atau nilainya sama dengan 16 Joule. Oh, jadi nilainya adalah 16 Joule gitu. Gampang kan? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 2. Di sini ada sebuah benda bermassa 10 kg bergerak sepanjang garis lurus. Pada benda bekerja gaya yang berubah-ubah terhadap posisi seperti grafik di bawah. Usaha yang dilakukan gaya untuk memindahkan benda dari posisi 0 sampai posisi 6 meter adalah berapa? Nah, sahabat fisika,
Jika kalian ketemu soal seperti ini, jika diketahui grafik hubungan antara gaya atau F dengan perpindahan, maka untuk menentukan usahanya, kita cukup mencari luas grafiknya saja. Jadi usaha itu sama dengan luas grafik. Nah, pada soal ini dari posisi 0 sampai 6 meter, ini untuk mencari luas grafiknya kita bisa membaginya menjadi beberapa bangun, misal 3 bangun ini trapesium persegi panjang dan segitiga boleh, atau misalnya ini bangun satunya adalah trapesium, kemudian bangun 2 juga trapesium yang besar ini. Jadi usahanya atau W sama dengan luas trapesium 1 ditambah luas trapesium 2. Ingat, luas trapesium rumusnya apa? Ya, luas trapesium itu kan sama dengan jumlah sisi yang sejajar atas sama bawah bagi 2 kali tinggi. Jadi di sini luas trapesium yang pertama jumlah sisi yang sejajar kan 6 sama 10. Berarti 6 tambah 10 bagi 2 dikali tinggi trapesiumnya dari 0 sampai 2. Kali 2 ditambah luas trapesium 2-nya, jumlah sisi sejajarnya dari sini sampai sini kan berarti 2. 2 tambah 4, 2 tambah 4 bagi 2 kali tinggi trapesium yang kedua, 10. Ini boleh kita coret, 10 bagi 2 kan 5, ya kan? Berarti sama dengan 6 tambah 10 kan 16 ditambah 2 tambah 4 ini kan 6 kali 5 ya, 30. 16 tambah 30 ya 46 Joule. Oh, jadi jawabannya adalah yang C gitu. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kali ini berkaitan dengan soal hukum kekekalan energi mekanik. Sebuah benda bermassa 100 gram jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Energi kinetik benda saat mencapai ketinggian 5 meter dari permukaan tanah adalah berapa? Nah, jadi di soal ini ada suatu benda, dia jatuh dari ketinggian 20 meter. Nah, pertanyaannya adalah energi kinetik saat ketinggian 5 meter dari permukaan tanah. Misalnya ini dia jatuh dari titik A. Nah, titik A di sini ketinggiannya adalah 20 meter. Nah, dia jatuh bebas, berarti kecepatan di A itu sama dengan 0. Nah, pertanyaannya ketika di B dengan ketinggian 5 meter, itu energi kinetiknya berapa? Atau EKB sama dengan berapa? Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita ingat, ini pada benda, suatu benda jika tidak ada gaya luar, maka di situ berlaku hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik di setiap titiknya itu nilainya selalu tetap, atau EMA sama dengan EMB. Jadi EKA ditambah EPA sama dengan EKB ditambah EPB. Nah, di sini di titik A karena kecepatannya 0, maka EKA juga pasti nilainya 0. Jadi ini 0 ditambah energi potensial itu kan MGH. Berarti ini MGHA sama dengan EKB ditambah MGHB. Jadi sama dengan di sini masanya 100 gram atau 0,1 kilogram. Berarti 0,1 kali 10 dikali ketinggian A itu 20 sama dengan EKB ditambah 0,1 kali 10 kali 5. 0,1 kali 10 kan 1 kali 20, berarti 20 sama dengan EKB ditambah ini kan 5, ya kan? Oh, berarti EKB-nya 20 kurangi 5, ya 15 Joule gitu. Gampang kan? Nah, untuk mengerjakan soal kasus seperti ini pada gerak jatuh bebas, di sini misal ini kan dari titik A, ya kan? Dia jatuh sampai titik B. Ini dari A ke B. Jika dia geraknya adalah jatuh bebas, di mana VA-nya itu sama dengan 0, maka nanti kalau misalnya yang ditanyakan di titik B, ini untuk mencari energi kinetiknya, kita bisa pakai cara cepat saja. EKB sama dengan M kali G kali delta H.
Gitu. Jadi sama dengan 0,1 kali 10 kali delta H, selisih ketinggian antara A sama B itu kan 20 kurangi 5, 15 kan. Oh berarti 0,1 kali 10 kan 1 kali 15, 15 Joule gitu. Kemudian kalau misalnya yang ditanyakan kecepatannya di titik B, VB, kita bisa pakai cara cepat juga, pakai akar 2G kali delta H. Berarti sama dengan akar 2 kali 10 kali selisih ketinggiannya 15. Oh berarti sama dengan 15 kali 2, 30 kali 10, akar 300 gitu. Atau sama dengan 10 akar 3 meter per sekon. Itu kalau misalnya ditanyakan kecepatannya. Jadi pada gerak jatuh bebas seperti ini kita bisa mencari energi kinetiknya pakai cara cepat seperti ini. EKB sama dengan mg kali delta H, kemudian VB sama dengan akar 2G kali delta H gitu. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Ada sebuah bola bermassa 100 gram dilepas dari titik P tanpa kecepatan awal. Kemudian bergerak menuruni permukaan talang licin yang bentuknya seperti pada gambar berikut. Jika jari-jari R sama dengan 45 cm dan G 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan bola saat meninggalkan titik B adalah berapa? Nah, jadi di sini bendanya atau bolanya dia dilepas dari titik P tanpa kecepatan awal atau geraknya berarti jatuh bebas. Di sini P-nya sama dengan 0. Kemudian pertanyaannya kecepatan saat di B atau VB sama dengan berapa? Nah, kita bisa menggunakan cara cepat yang tadi, di mana VB sama dengan akar 2G dikali delta H. Nah, sekarang selisih ketinggian antara titik P sama titik B berapa? Nah, oke, kalau dari sini sampai sini ini kan 3R ya kan? Nah, sekarang dari sini sampai sini, ini jari-jarinya kan R. Berarti ini R, ini juga R. Oh, berarti tinggi titik B itu kan 2R. Ini 3R. Oh, berarti selisih ketinggiannya itu berapa? Delta H-nya sama dengan R ya kan? 3R kurangi 2R gitu. Jadi, kita bisa gunakan persamaan ini untuk mencari kecepatan di B. Atau VB berarti sama dengan akar 2 kali 10 kali delta H-nya itu kan sama dengan R, itu kan? Berarti sama dengan akar 2 kali 10 kali R-nya di sini 45 cm atau kalau diubah ke meter berarti 0,45 meter. Oke, kali 0,45. Berarti sama dengan akar 2 dikali 10 kali 0,45 kan 4,5. Berarti 2 kali 4,5 itu kan 9. Berarti akar 9 atau sama dengan 3 meter per sekon. Oh, jadi jawabannya adalah yang C. Next ke soal berikutnya, kali ini berkaitan dengan hubungan antara usaha dan energi. Ada sebuah benda bermassa 2 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Setelah bergerak sejauh 400 meter, kecepatan benda menjadi 144 km per jam. Usaha total yang dilakukan benda tersebut jika G 10 meter per sekon kuadrat adalah berapa? Nah, jadi di sini diketahui masanya 2 kg, kemudian mula-mula dia bergerak dengan kecepatan V1-nya 72 km per jam. Setelah menempuh jarak sejauh ini atau jaraknya perpindahannya 400 meter, kecepatan benda menjadi V2 144 km per jam. Maka usaha atau W-nya sama dengan berapa? Nah, di sini kalau kita lihat dia kecepatannya berubah. Oh, berarti yang berubah adalah energi kinetiknya. Maka untuk mencari usahanya kita bisa menggunakan usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik atau delta EK, yaitu EK2 min EK1 atau setengah kali M kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Tapi di sini kecepatannya masih dalam kilometer per jam. Kita ubah dulu ke meter per sekon. 72 km per jam itu sama dengan kan 72.000 meter per 1 jam itu kan 3.600 sekon. Jadi sama dengan berapa? 72 bagi 36 kan 2. Masih ada nolnya 1, berarti 20 meter per sekon. Kemudian 144 km per jam
itu kan sama dengan 144.000 meter per 3.600 sekon. Oh, berarti sama dengan 144 bagi 36 itu 4. Nolnya masih 1, 40 meter per sekon. Jadi usahanya nilainya adalah setengah dikali masanya 2 dikali 40 kuadrat dikurangi 20 kuadrat. Ini kita coret, berarti sama dengan 40 kuadrat 1600 dikurangi 20 kuadrat atau 400. Jadi nilainya adalah 1200 Joule gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Contoh berikutnya masih berkaitan dengan hubungan antara usaha dan energi. Ada sebuah benda bermasa 5 kg dipindahkan ke atas melalui bidang miring licin sepanjang 10 meter dan tinggi 7 meter seperti pada gambar. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda adalah berapa? Jadi benda tersebut dia dipindahkan dari dasar bidang miring ke puncak bidang miring seperti pada gambar ini. Kita anggap ini adalah titik A, ini titik B. Di titik A berarti dia ketinggiannya adalah 0 meter. Di titik B ketinggiannya adalah 7 meter. Maka besarnya usahanya itu sama dengan berapa? Nah, kalau kita lihat di sini yang berubah adalah ketinggiannya. Maka untuk mencari usahanya kita bisa menggunakan perubahan energi potensial atau EP. B dikurangi EPA atau sama dengan M dikali G kali HB min HA. Jadi sama dengan masanya di situ kan 5 kg kali 10 dikali HB-nya 7 kurangi 0. Oh, berarti 5 kali 10 50 kali 7 350 Joule gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Next, soal berikutnya kali ini berkaitan dengan materi tentang daya. Contoh ada air terjun, setiap sekon mengalirkan 60 meter kubik air. Tinggi air terjun 10 meter dan G 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Hitung besar daya air terjun tersebut. Jadi di sini diketahui air terjun setiap sekonnya atau T-nya berarti 1 sekon mengalirkan volumenya 60 meter kubik. Tinggi air terjunnya hanya sama dengan 10 meter dan massa jenis air atau rho 1000 kg per meter kubik. Maka besar daya atau P sama dengan berapa? Nah, untuk mencari daya kita ingat persamaan daya adalah P sama dengan W per T, di mana W-nya adalah usaha, T-nya adalah waktu. Nah, di sini karena ini kasusnya pada air terjun, dia kan jatuh ini kan dari ketinggian 10 meter sampai ke dasar. Berarti untuk di sini terjadi perubahan ketinggian atau usahanya kita bisa menggunakan perubahan energi potensial atau delta EP per T. Itu sama dengan M dikali delta H per T. Nah, di sini massa airnya kita belum tahu, yang diketahui baru volume sama massa jenisnya. Kita ingat rumus dari massa jenis. Massa jenis itu kan dirumuskan rho sama dengan M per V, ya kan? Berarti kalau nyari massa, M sama dengan rho kali V. Jadinya 1000 dikali 60, ya, atau 60.000 kilogram. Jadi di sini nilainya adalah 60.000 dikali 10 dikali delta hanya. Dia kan jatuh dari ketinggian 10 sampai dasar, berarti 10 kurangi 0, ya selisihnya adalah 10 per waktunya per sekon, berarti per 1. Berarti sama dengan 6 berapa? Ya, 6 juta watt. Ya, satuannya adalah watt. Atau misal mau diubah ke kilowatt juga boleh. Berarti kita bagi 1000 jadi tinggal 6000 kilowatt. Gitu. Gampang kan?